Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu kembali. Sudah lama saya nggak upload video di biawak samping rumah. Kali ini saya mau share nih ke teman-teman kejadian nyata, yaitu motor kita dimasuki ular. Jadi kejadiannya itu berawal pada saat saya dan anak saya keluar rumah, hendak ke rumah adik saya yang jaraknya itu sekitar 15 menitan dari rumah. Nah, di tengah perjalanan anak saya teriak. Ini anak saya. Dia bilang, "Mama, mama ada ular." Itu posisi kita lagi di jalan raya, di tengah jalan raya, lagi di atas motor. Kemudian saya bilang, "Di mana? Di mana ularnya?" Saya pikir ular itu melintas di hadapan kita, atau saya pikir ularnya itu sedang nyebrang di depan kita. Saya belum mengira bahwa ular itu berada di motor kita, dalam motor kita. Kemudian anak saya bilang, ini mama di tangan ularnya." Ya Allah, ternyata ular itu sudah mau menjalar di tangan anak saya, keluar dari stang motor kita. Untungnya pada saat itu anak saya tidak panik sama sekali. Dia masih bisa pegang stang motor, gak panik, gak banting setir. Kemudian tiba-tiba kita seperti kayak diarahkan ke suatu tempat. Jadi tempat ini namanya apa sih, penjual bebek Madura. Nah, ini bapaknya yang pakai peci. Subhanallah, alhamdulillah, bapak ini baik sekali, ringan tangan membantu kita. Pada saat kita menepi, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita ke bengkel pun gimana, bawa motornya ke bengkel sementara ularnya ada di dalam motor. Itu kita ngeblank banget ketika kita menepi. Alhamdulillahnya bapak yang pakai peci ini, dia menyambut antusias, ingin membantu kita mengeluarkan peralatannya seperti obeng, dan dibantu sama satu lagi nih, ada anak kecil sih yang bantuin. Sebenarnya di sekitar situ banyak, karena di sebelah Bebek Madura itu sedang ada perkumpulan atau pengajian, tapi yang nolong cuman bapak ini, karena yang lain itu terus terang pada takut juga kali ya. Nah, jadi bapak ini semangat bantuin kita. Ya Allah, saya berdoa, ya Allah, mudahkan segala urusan bapak ini, limpahkan rezekimu kepadanya, ya Allah, berikan rahmat, kasih sayang kepadanya, ya Allah, yang sudah menolong kami. Dia berusaha terus, nggak patah semangat untuk mengeluarkan ular dari dalam motor kami. Jadi ularnya itu bersembunyi di bagian stang, teman-teman, di bagian stang. Mau nggak mau kan, dia itu ternyata melilit kuat di dalam stang. Berbagai cara dilakukan agar ularnya keluar, sampai nanti dibuka semacam cupnya ya di motor saya itu, dibuka kemudian ditarik sama bapak ini nanti ularnya. Ya Allah, terima kasih Allah, Engkau mengarahkan kami menuju orang baik yang menolong kami. Terima kasih Allah atas pertolonganmu, terima kasih Allah atas perlindunganmu terhadap kami. Ya Allah, terima kasih Rob. Teman-teman bisa ngebayangkan di tengah jalan raya sedang mengendarai motor, tiba-tiba ular menjalar naik ke tangan teman-teman itu. Kalau misalnya orang yang panik kan, itu pasti akan banting setir spontan, itu sangat membahayakan. Alhamdulillahnya anak saya masih dalam kondisi tenang walaupun ular itu udah mau merayap di tangannya, teman-teman. Ya Allah, akhirnya kita seperti kayak diarahkan menuju tempat ini, menepi di pinggir jalan. Walaupun tadinya saya sempat berpikir, ya Allah, siapa yang bakal menolong kita? Kalau kita ke bengkel pun gimana bawa motornya, sementara ularnya masih di dalam motor. Bapak ini tanpa lelah tetap semangat menolong kami mengeluarkan ularnya. Teman-teman bisa lihat, dia tetap mau menolong kita. Dia tetap mengambil risiko untuk menolong kita, memasukkan tangannya ke dalam stang motor kita dan menarik ularnya. Ya Allah, terima kasih orang baik, terima kasih Pak atas pertolongannya. Saya berdoa selalu kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Bapak ini, limpahkanlah rezekimu kepada Bapak ini yang sudah menolong kami. Karena kan nggak banyak ya orang yang mau menolong atau peduli di saat kita mengalami kesulitan, apalagi ini menangkap ular kan nggak semua orang berani untuk nangkap ular, karena kita sendiri nggak tahu itu posisi ular itu jenis ular apa, apakah ular kobra, apakah ular kobra, apakah ular sanca atau ular apa. Tapi bapak ini tetap mengambil resiko mau bantu kita. Ya Allah, terima kasih Pak, terima kasih Pak.
Ini posisi kita belum sampai di tempat adik saya, teman-teman, masih setengah jalan perjalanan dari rumah. Di tengah jalan muncullah ular ini di keluar stang, mungkin karena mesinnya panas ya di mesin di stang itu, jadi dia keluar dan mau menjalar di tangan anak saya. Alhamdulillahnya anak saya nggak panik dan nggak banting setir di tengah jalan, posisi kita sedang jalan di atas motor. Ya Allah, ini Bapak masih berupaya mengeluarkan ularnya, teman-teman. Itu di situ saya panik banget karena saya terus terang baru ngalami kemasukan ular. Kalau di rumah kemasukan ular itu memang udah beberapa kali ya, karena kan samping rumah saya kan ada kali, teman-teman tahu kan, biawak banyak, ular banyak. Tapi kalau masuk rumah udah berapa kali, tapi kalau masuk ke dalam motor kita ini baru kali ini ular masuk ke dalam motor kita. Nah, jadi Bapak ini dibantu sama seorang anak kecil nih yang bantuin. Ya Allah, sehat-sehat selalu ya, Dek. Ya Allah, ya Allah, itu ularnya keluar, teman-teman. Ditarik, ini ularnya tuh melingkar atau melilit kuat di motor kita, teman-teman. Jadi Bapak ini menarik dengan sekuat tenaga. Ular kayaknya ada motif-motif kayak motif-motif batik gitu, kayak ular sanca, apa ular kobra, apa ular sanca, apa ular piton nih, teman-teman. Ya Allah, terima kasih Pak. Hanya Allah saja yang bisa membalas kebaikan Bapak. Saya berdoa selalu untuk Bapak ini yang sudah menolong kami. Jadi kuncinya teman-teman, ketika teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya dan anak saya, jangan panik, jangan panik. Karena ketika panik itu sangat berbahaya sekali di tengah jalan itu. Panik itu sangat berbahaya. Ini Bapak dengan sekuat tenaga menarik ularnya, teman-teman, karena dia melilit kuat di dalam motor. Ini posisi bukan di bengkel, masih di depan rumah Bapak ini di pinggir jalan. Coba deh, Bapak itu doang yang berani nolong kita sama anak kecil ini berdua. Walaupun itu di sekeliling kita rame banget orang yang nonton, rame yang ngerekam, cuman ngerekam doang tapi nggak nolongin. Cuman Bapak ini aja sama anak kecil ini yang berani nolongin. Ya Allah, lumayan juga ya ularnya. Gede juga ya teman-teman. Ya Allah. Nah, tuh akhirnya diinjak dan kepalanya dipegang supaya nggak gigit. Ya Allah, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Allah. Kau kirimkan orang baik kepada kami untuk menolong kami, Rob. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Dan tahu nggak teman-teman, ularnya tuh dikantongin si Bapak, tahu? Saya bilang, Pak kok dikantongin, tadi patok lagi tuh Pak. Ntar ular matok ular lagi si Bapak dikantongin ular, katanya biar nggak kabur, katanya biar nggak kabur, biar nggak ngejar anak-anak. Jadi si Bapak cerita, teman-teman, dia juga pernah nangkap ular sepanjang 5 meteran. Oh, ternyata si Bapak udah biasa nangkap ular. Nangkap ular tuh bagi dia udah biasa. Alhamdulillah ya Allah, Kau kirimkan orang baik untuk menolong kami mengeluarkan ular dari motor kami. Bapak hati-hati Pak, ya Allah, saya takut dia dipatok, teman-teman. Ularnya dimasukin di dalam kantong, teman-teman bisa lihat deh, ya Allah. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Ya Allah, si Bapak baik banget. Saya nggak akan lupa kebaikan Bapak. Bapak penjual bebek Madura ini, ya Allah. Terima kasih Pak, Bapak orang baik yang udah spontan menolong saya dan anak saya. Tuh teman-teman, kondisi di jalan ramai, di tengah jalan ular ini merayap di atas tangan anak saya. Gimana teman-teman kalau misalnya teman-teman, kalau anak saya panikan, pasti dia langsung banting setir, itu sangat membahayakan. Untungnya anak saya masih dalam kondisi bisa tenang, teman-teman. Sebelum dia menepi, dia bisa tenang. Terima kasih ya Pak, semoga usaha Bapak ramai lancar. Allah berkahi Bapak, Allah berikan kelimpahan kepada Bapak, kesehatan, panjang umur, kelimpahan rezeki. Pokoknya doa-doa yang terbaik untuk Bapak. Ya Allah, terima kasih Allah, Kau kirimkan orang-orang baik kepada kami.